Dan setelah diskusi panjang 2,5 meter ternyata oke kok kayak gitu, dan tetap nggak ngerasa gerah, sumuk panas kayak gitu, nggak ngerasa sempit gitu. Iya. Dengan ceiling 2,5 pun kita juga ngerasa nyaman ya. Betul. Teman keluarga ketika datang ke sini terus saya bilang ceiling cuma 2,5 meter, mereka pada banyak yang nggak percaya, gitu. Karena rasanya loh kok ini rasanya nggak terlalu pendek dan rasanya tetap luas-luas aja. Gitu. Setelah kami mendapatkan RAB dan desain yang sudah finish, acuan saya selama tahap pembangunan adalah RAB dan desain. Pada saat mau pembongkaran rumah ini, sebenarnya juga saya agak gimana ya, akhirnya saya tunggu-tunggu itu datang juga ya. Keinginan kami untuk renovasi rumah bisa terlaksana oleh tim Laksakusuma. Awalnya itu kita sempat meluapkan emosi ya dengan apa ya, saya sendiri menghancurkan tembok rumah ini gitu pakai palu sebagai tanda dimulainya renovasi renovasi ini. Terus dari situ juga saya meluapkan emosi karena bangunan agak kesel juga ya dengan kondisi bangunan dari developer sebelumnya gitu. Nah, Laksakusuma ini termasuk yang responsif karena dari tahap pembangunan itu kan saya ngeliatin terus setiap hari nengokin tukang pagi sore saya lihat kalau misalnya ada ruangan yang tidak sesuai dengan desain, saya biasanya akan langsung menghubungi tim Laksa untuk ini nggak sesuai nih, tolong diganti atau enggak materialnya yang kayak gimana sih sebenarnya, cek lagi RAB, nanti diberitahu lagi, oh ada penggantian, kalau ada penggantian diberitahu, kita nggak jadi pakai material ini ya, kita jadinya pakai material ini. Jadi selama proses pembangunan itu sih alhamdulillah selalu ada komunikasi. Saya juga kalau ada komplain langsung saya sampaikan, nanti tim Laksa langsung menyampaikan juga ke tim kontraktor dan tukangnya. Jadi proses pembangunan dijanjikan 6-7 bulan itu benar-benar terlaksana. Bahkan itu kita sempat kepotong lebaran ya, kepotong lebaran gitu. Jadi sejauh ini tepat waktu. Gitu. Lalu di tengah ketika konstruksi ada sempat pembicaraan mengenai perubahan skema saklar rumah yang tadinya saklar biasa aja dirubah ke otomatis ya pakai aplikasi. Jadi semi smart home seperti itu. Ya kita oke dan dilihat ini menarik sih, jadi kita bisa menyalakan dan mematikan lampu ya pakai aplikasi. Ya kalau itu kita lagi keluar rumah atau lagi nginep ya, lagi mudik gitu, kita tetap bisa mantau, nyalain dan matiin lampu dari aplikasi gitu. Setelah rumah jadi dan kita masuk menempati, desain dan build konstruksi rumah ini sangat sesuai sih dengan ekspektasi saya sendiri, yaitu ya terasa luas gitu walaupun ceiling cuma 2,5 meter, living room benar-benar luas gitu, ngerasanya happy banget. Alhamdulillah rumah ini sudah sesuai dengan ekspektasi kami. Material yang dipilihkan sesuai RAB, dipilihkan material-material yang bagus. Pokoknya layout, tata ruang, desain yang kekinian kami suka. Ya kalau tentang material sebenarnya kan juga sudah sempat dibahas ketika datang ke kantor Laksakusuma Arsitek, menggunakan materialnya apa saja, dan itu memang sesuai yang ketika datang dipasang ya itu memang sesuai semua. Tempat favorit kalau di rumah ini kamar utama sih, karena dari dulu sebenarnya pengen punya kamar yang vibe-nya vibe hotel, jadi ngerasa kayak staycation terus seharian, terus-terusan gitu. Kalau kamu? Kalau aku suka di lantai 1 ini ruang komunal open space living plus kitchen. Karena kenapa? Kalau dulu kita antara ruang keluarga sama dapur tuh terpisah. Ya. Kalau sekarang bisa masak sambil mantau anak nonton TV. Kalau ada tamu bisa langsung nyuguhin makanan gitu tanpa ninggalin tamunya untuk ngobrol gitu sih, lebih ke situ aja kalau kita. Aku nambah satu mungkin ya.
ruang kerja yang juga bisa difungsikan sebagai kamar tamu juga ketika datang. Itu benar-benar berguna banget sih, dan sangat bersyukur punya ide itu terus juga bisa dilaksanakan. Iya. Jadi sangat berguna. Karena ruang kerja ini kepake untuk kamar tamu kalau lagi ada tamu, terus ruang sholat kalau ada tamu atau teman main, bahkan bisa buat kerja juga. Bahkan kadang kalau ada teman atau keluarga yang bawa bayi gitu atau bawa anak-anak kecil, bisa buat tiduran sama ngadem. Jadi bener-bener nih multifungsi banget gitu. Ya. Kita udah beberapa kali ya ngundang teman main, keluarga juga main ke sini. Kesan-kesan mereka tuh liatnya, ih desainnya kekinian ya, bagus gitu, minimalis gitu. Terus karena banyak storage, rumah jadi rapi, lapang. Terus udaranya enak ya di sini tanpa AC gitu. Terus cahayanya juga dapet nih dari setiap sudut, udaranya dapet, cahaya juga. Gitu sih. Terus sama bagian apa tuh yang suka di komen? Kamar mandi ya? Kamar mandi. Iya. Karena nggak kelihatan ada kamar mandi di bagian pojok sana, jadi ada yang bingung juga sebenarnya gitu, bukanya gimana. Tapi sebenarnya idenya memang itu, biar nggak terlihat ada kamar mandi di situ. Kalau dari saya yang paling dapat komentar oke sebenarnya yang mengenai ceiling sih, yang tadi udah sempat saya mention sebelumnya. Nggak kelihatan kalau ini 2,5 meter karena sirkulasi udara bagus, cahaya bagus, jadi nggak kerasa panas, lembab dan lain-lain. Sama ini apa, kalau saklar yang nanya ya, ini nggak ada saklarnya gitu. Terus kamar mandi juga, ini nyalain lampunya gimana gitu. Oh nanti nyala sendiri kok gitu, otomatis gitu. Mereka juga, oh bisa ya ternyata. Ya, happy sih, kita dapat banyak pujian juga dari teman-teman, keluarga. Rumahnya ini keren, ngeliat ke kamar kayak hotel ya. Gitu. Itu tujuan awalnya memang, biar bikin rumah senyaman mungkin. Ya. Yang kami apresiasi dari tim kerja Laksakusuma Arsitek adalah desainnya dan ide-ide kreatif yang anti mainstream. Kadang tim Laksa memberikan ide-ide yang ada ya baru, hal-hal baru gitu yang menyempurnakan pembangunan rumah ini. Ya, terus kalau dari ngomong desain, ternyata bisa diginiin, warnanya ternyata cocok, misal kalau seperti itu yang nggak kepikiran di awalnya seperti apa. Ya, terus tambahan juga kalau dari kami sih responsif dan tanggung jawab sih intinya ya. Ketika dibangun kan belum di masa hujan ketika pas lagi bangun pondasi, tapi ketika finishing kan belum. Dan ketahuan ketika ada hujan ternyata masih ada rembes bocor, ya ketika kita melempar isu ini ya langsung dibenerin sih saat itu juga gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang udah nggak ada rembesan bocor lagi. After sales itu menurutku penting banget sih, yang tadi mengenai kebocoran. Happy banget dengan responnya Laksakusuma Arsitek. Kita melaporkan ada kebocoran langsung ditanggapi. Jadi kita juga tenang nih, kan sesuai dengan garansi yang diberikan ketika kita melakukan kontrak ya, kayak gitu yang beberapa bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ya kita nggak worry sama sekali ketika kita melaporkan, ya nggak lama kok itu langsung dibenerin. Kalau mendeskripsikan Laksakusuma Arsitek, idenya oke, brilian, responsif, tanggung jawab, jadi fleksibel, puas. Apakah kami akan merekomendasikan Laksakusuma Arsitek ke orang lain, teman dan keluarga? Jawabannya iya, karena menurut kami tim Laksa fleksibel. Kita bisa mulai diskusi dari awal tentang budget. Nanti tim Laksa bisa menyesuaikan dari segi material, desain, dan lain-lain. Jadi menurut saya jangan pernah takut untuk nanya-nanya dulu ke arsitek, diskusi dulu ke arsitek, karena semuanya bisa disesuaikan. Iya sih, apalagi misal kalau nggak punya waktu untuk bikin desain sendiri, nyari-nyari desain sendiri, atau mau capek sendiri untuk beli barang, ya mendingan ke ahlinya aja sih. Dan ya kami merekomendasikan menggunakan Laksakusuma Arsitek, dan saya ngerekomendasiin beberapa sebenarnya.
Ya, kami merasa rumah ini sudah mencerminkan kami karena bisa mengakomodir keluarga besar datang dan nyaman untuk ditinggalin. Terima kasih Laksa Kusuma Arsitek karena telah mewujudkan mimpi kami menjadi ruang yang hidup.